Halo, berjumpa kembali di sesi pembelajaran online Informatika SMK kelas 10 dengan topik pelajaran Berpikir Komputasi atau Computational Thinking bersama saya, Wahyudi Winangun. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita akan lari menghindari masalah, ataukah kita akan menghadapinya? Ya, yang harus kita lakukan adalah menghadapi masalah tersebut dan kita harus berpikir untuk mencari solusinya. Karena jika kita lari dari masalah, maka masalah tersebut tidak akan pernah selesai, bahkan akan muncul masalah-masalah baru. Apabila kita menghadapi permasalahan, tapi kita tidak bisa menyelesaikannya, maka itu disebabkan karena kita tidak tahu cara berpikir menyelesaikan masalah tersebut. Berpikir komputasi mendukung dalam memecahkan sebuah permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir komputasi memiliki peran yang sangat penting. Berpikir komputasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan computational thinking merupakan sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran dalam pengembangan aplikasi komputer. Berpikir komputasi memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya digunakan dalam pengembangan aplikasi komputer saja, namun dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah pada semua disiplin ilmu. Berpikir komputasi adalah sebuah teknik untuk memecahkan masalah yang sangat luas penerapannya. Di zaman digital seperti sekarang ini, kita selayaknya memiliki kemampuan tersebut. Karena computation thinking melatih otak kita untuk terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Contoh penemuan dengan cara berpikir komputasi. 1. Kalkulator. 2. Belajar online. 3. Belanja online. 4. Berbagi data atau informasi dengan cepat. Ada 4 keterampilan utama dalam pola pikir komputasi, yaitu yang pertama, dekomposisi, yang kedua, rekognisi atau pengenalan pola, 3. Abstraksi, dan yang keempat, algoritma. 1. Dekomposisi. Dekomposisi adalah keterampilan untuk memecahkan masalah menjadi komponen-komponen lebih kecil agar bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Jika kita bisa menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, maka masalah-masalah yang kita hadapi akan lebih mudah kita cari solusinya. Misalnya dalam tugas kelompok. Saat guru memberikan tugas kelompok, kalian bisa menghemat waktu mengerjakannya dengan cara membaginya menjadi beberapa bagian. Misalnya, si A mengerjakan soal 1, si B mengerjakan soal 2, si C mengerjakan soal 3, si D mengerjakan soal 4. Setelah soal dikerjakan, kemudian dikumpulkan kembali ke gurunya. Jadi, waktu yang diperlukan menjadi lebih hemat. Contoh lain, misalnya dalam 6 hari kalian harus menyelesaikan membaca 6 buah buku berbeda. Nah, kalian bisa membaginya dalam per hari. Misalnya, hari pertama kalian membaca 1 buku, hari kedua 1 buku lagi, dan selanjutnya. Jika kalian melakukannya dengan benar, maka dalam 6 hari, 6 buku tersebut akan selesai dibaca. Rekognisi pola adalah sebuah keterampilan untuk melihat kesamaan atau perbedaan di antara beberapa hal untuk menemukan polanya. Coba perhatikan gambar ini. Setelah diamati, ternyata ada kesamaan pola dari gambar pertama sampai gambar ketiga, sehingga kita bisa tahu bentuk pola gambar keempat. Kemudian,
Coba perhatikan deret bilangan berikut, mulai dari angka 3, 6, 9, 12, dan 15. Jika pertanyaannya adalah berapa bilangan ke-6, maka kita perhatikan saja polanya. Ternyata ada pola yang sama, yaitu semua angka atau bilangan ditambahkan 3. Maka bilangan ke-6 pasti bernilai 18. 3. Abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan untuk dapat menyederhanakan sebuah masalah dengan mengenyampingkan hal-hal yang tak penting serta fokus pada bagian utamanya saja. Berikut adalah contoh abstraksi. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut terbentuk dari beberapa bidang datar. Ada persegi berwarna hijau, segitiga siku-siku berwarna kuning, dan trapesium berwarna orange. Jika yang ditanya adalah berapa luas ADEG, maka fokus perhatikan ADEG. Bentuknya adalah persegi panjang. Jadi, sekarang kita abaikan dulu warna dan bentuk lain. Fokus ke persegi panjang ADEG saja. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang sama dengan 5 ditambah 10, sama dengan 15. Sementara lebarnya adalah 5. Maka, luas persegi panjang tersebut adalah 15 kali 5, sama dengan 75 cm persegi. 4. Algoritma. Algoritma adalah sebuah kemampuan untuk merancang dan memahami sebuah instruksi yang berupa langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Langkah atau instruksi yang baik adalah instruksi yang sederhana namun mudah dipahami dan mudah dilakukan. Untuk sebuah masalah yang sama, sangat mungkin terdapat 2 atau lebih algoritma untuk menyelesaikannya. Misalnya, saat kita makan, ada banyak algoritma yang bisa dipakai. Tapi algoritma yang baik adalah algoritma yang jelas dan sistematis, memuat langkah awal, saat melakukan, dan saat mengakhiri. Dan yang tak kalah pentingnya adalah yang mampu menjadi solusi terbaik dari suatu masalah. Jika kita terbiasa memecahkan masalah secara sistematis, maka jalan keluar akan kita peroleh dengan sangat mudah. Dasar pemikiran kita akan dilatih terus-menerus secara bertahap dalam memikirkan dan merencanakan suatu ide dan solusi yang cemerlang. Karakteristik berpikir komputasi yaitu 1. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. 2. Mampu mengorganisasikan dan menganalisa data. 3. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. 4. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. 5. Mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efektif dan efisien. 6. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Demikian materi pembelajaran online kita kali ini. Setelah ini diharapkan siswa semakin memahami apa itu berpikir komputasi dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah berlatih menerapkan pola berpikir komputasi ini agar kita bisa menghadapi dan mencari solusi terbaik dari masalah-masalah yang kita hadapi. Terima kasih sudah menyimak. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, subscribe, dan bagikan ke teman lain sehingga semakin banyak orang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.